kita berdoa. Yang pertama, mengangkat kedua tangan sampai tampak kulit ketiaknya. Ya, Mbak. Jadi berdoa itu minimal beda dengan bambu boleh, ataupun seperti ini juga boleh, tidak ada masalah. Kalau Nabi Allah Musa berdoa itu tangan itu begini kali Nabi Allah Musa berdoa seperti itu. Ya, Mbak. Tapi kalau doa yang orang imannya robek, doanya gini dah, robek ya. Gini kalau minta sama Pak Bupati, minta sama komandan, minta sama ustaz, minimal apa kalau udah makan pagi, apa belum kena teh manis kan gitu. Ya, Mbak. Ada yang doa robek kayak gini? Nggak ada ya. Angkat senjata aja sanggup masalah doa kayak gini kan malu kita sama Allah. Jadi doa itu harus tegap ya. Ya, jadi minimal seperti ini. Ataupun seperti ini boleh juga, nggak ada masalah. Ya, Mbak. Itu adab ketika kita berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Sa'id bin Yazid dari ayahnya radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika berdoa maka beliau mengangkat kedua tangannya, dan ketika selesai berdoa maka beliau mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Nabi doa angkat tangan, kemudian selesai daripada berdoa Nabi mengusapkan ke wajahnya. Masya Allah. Jadi mengusap wajah boleh di sini, boleh seperti ini, tidak ada masalah. Ya. Jadi dalam hadis qudsi dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu apabila ada orang yang berdoa mengangkat tangan kemudian tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan angkat tangan tatkala meminta kepada Allah. Kalau di dalam Jumat, misalnya ini kan khotib nih khutbah Jumat, di akhirnya kan ada doa. Apa juga disunah mengangkat tangan? Dalam mazhab Syafi'i, maka bagi pendengar, bagi jamaah disunahkan angkat tangan. Tapi bagi yang khotib tidak. Khotib ketika berdoa tidak disunahkan angkat tangan. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau jamaah disunahkan untuk angkat tangan. Makanya saya tahu nih mana yang Wahabi, mana yang Ahlus Sunnah tahu. Nah, jadi kita yang angkat tangan berarti kita belajarnya sama guru